sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Nadia, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Saya mau mewawancarai kakak mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi. Sebelumnya boleh perkenalkan nama kakak dulu. Nama saya Kak Intanaka dari Universitas Negeri Padang. Baik kak, sebelumnya kakak tahu nggak sih arti merdeka itu apa? Menurut saya kemerdekaan itu kebebasan Kak, yang seperti yang saya tahu kalau dulu tuh kita dijajah oleh bangsa asing dan kemerdekaan itu sendiri kita lepas dari penjajahan tersebut Kak. Kalau gitu kakak tahu nggak sih proses apa aja yang terjadi sebelum dikumandangkannya proklamasi itu? Tentunya melalui proses panjang Kak, di mana pada saat itu bangsa kita tuh sangatlah terbelenggu oleh penjajahan itu sendiri. Pertamanya usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa kita tuh pembentukan BUPKI, PPKI, ada juga melalui peristiwa Rengas Dengklok, barulah kita mengalami kemerdekaan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih. Nama saya Anissa. Saya mau nanya nih kak, kan sebelum proklamasi itu banyak nih peristiwa-peristiwa yang dilalui bangsa Indonesia, misalnya kayak pembentukan BPUPKI, PPKI, kemudian ada juga peristiwa kekalahan Jepang, dan sebelum penyelenggaraan proklamasi itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok itu kan dijelasin kalau Soekarno sama Hatta itu diculik oleh golongan muda. Nah, menurut kakak benar nggak sih di peristiwa Rengas Dengklok itu Soekarno sama Hatta itu diculik sama golongan muda itu? Sepengetahuan saya sih yang diculik karena pada masa itu kan Soekarno sama Hatta ini menolak untuk diadakannya proklamasi dan dia tetap ingin menunggu dari janji dari Jepang. Kemudian karena pada masa itu juga telah diumumkan bahwasanya Jepang ini kalah dengan sekutu, maka dari pihak golongan muda ini dia mendesak untuk kepada golongan tua untuk segera melaksanakan proklamasi. Ya itu kan. Terus kakak tahu nggak sih pembacaan teks proklamasi itu tuh dilakukan di mana? Seingat saya sih dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 26 itu di Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum berlangsung proklamasi tersebut, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut berawal dari pemanasan perang Pasifik yang terjadi antara pihak sekutu yaitu Amerika Serikat dan tentara Jepang. Pada saat berlangsungnya perang Pasifik tersebut, Indonesia sedang berada di bawah kekuasaan Jepang. Ketika Jepang semakin terdesak oleh pihak sekutu, Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Kaiso mengumumkan bahwa bangsa Indonesia diperbolehkan untuk merdeka di kemudian hari. Untuk mendukung rencana tersebut, pada 1 Maret 1945, Jepang membuat 3 tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Dokuritsu Junbisho Sakai atau BPUPKI, kemudian mempersiapkan lembaga Kenko Gakuin atau lembaga latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru, dan yang ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan panitia bentukan Jepang yang dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk merdeka. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wediningrat dan Panji Suroso sebagai wakilnya. BPUPKI mengadakan rapat yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada rapat tersebut, BPUPKI membahas mengenai dasar negara Indonesia dan kemudian membentuk Panitia 9 pada tanggal 1 Juni, dan di mana Panitia 9 ini mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, dari Piagam Jakarta inilah kemudian menjadi asal-usul terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan langsung membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
PPKI secara resmi diresmikan pada 9 Agustus 1945 yang kemudian Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedediningrat dipanggil ke darat Vietnam untuk menemui Jenderal Karawaci. Dalam penemuan ini, Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI dan Jepang menjanjikan bahwa Indonesia akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus terdengar oleh Sultan Syahrir, yang kemudian dari sinilah terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai pelaksanaan proklamasi, di mana golongan muda menginginkan agar proklamasi dapat secepatnya dilaksanakan karena mereka menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tanpa pemberian dari bangsa lain, sedangkan golongan tua tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus karena telah berjanji kepada Jepang. Salah satu penyebab kekalahan Jepang ialah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat. Alasan Amerika Serikat mengebom Hiroshima dan Nagasaki ini adalah karena kedua kota ini merupakan kota penting bagi militer Jepang, yang dimana Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sedangkan Nagasaki merupakan gudang persenjataan Jepang, yang dimana ini on the battleship Missouri. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Jepang resmi menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Alasan Jepang menyerah ini karena adanya kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki akibat bom Amerika Serikat, serta adanya ancaman dari Uni Soviet yang membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat mereka elakkan lagi. Akibat dari menyerahnya Jepang ini, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, tetapi Jepang tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sedangkan pasukan Sekutu akan menggantikan mereka, tetapi mereka belum datang. Agustus 1945 pukul 11 malam, golongan muda menemui Soekarno dan Hatta di kediaman Soekarno untuk menyebut Soekarno dan Hatta agar secepatnya melaksanakan proklamasi. Di sana terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua yang menyebabkan Soekarno marah kepada Wikana dan tetap menolak keinginan pemuda untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 16 Agustus. 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda menjemput Hatta dan Soekarno untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka membuat skenario seolah-olah keributan akan terjadi di Jakarta akan membuat Jepang menyergap Soekarno dan Hatta. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta harus diamankan ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo yang menyadari bahwa Soekarno dan Hatta ini tidak ada di Jakarta, kemudian menemui Wikana untuk memastikan di mana Soekarno dan Hatta. Sore harinya, Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta, serta memberitahu bahwa Jakarta dalam kondisi yang aman. Disinilah menjadi titik awal melunaknya Soekarno dan Hatta mengenai percepatan pelaksanaan proklamasi, yang akhirnya mereka membuat keputusan yang dinamakan Persetujuan Rengas Dengklok dengan syarat bahwa proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta.
Setibanya di Jakarta, langsung digelar rapat persiapan proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang dilakukan oleh Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Hatta. Kemudian mereka menghasilkan naskah proklamasi, yang naskah proklamasi ini diketik oleh Soekarno Malik. Selanjutnya dilaksanakan pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.